Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta layak disebut sebagai petugas partai. Ia alih-alih melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, bahkan memberikan laporan kepada pemerintah pusat, baik presiden atau wakil presiden. Tetapi ia lebih memilih untuk melaporkan persoalan banjir di Jakarta dan sekitarnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati. Bagaimana kita membincang apa yang dilakukan oleh Rano Karno? Apakah ini sesuatu yang wajar? Apakah ini juga harus kita katakan sebagai kegagalan retret yang dilakukan kepala-kepala daerah yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo di Akmil Magelang? Bagaimana kita memberi catatan kritis pada seorang Rano Karno yang masih belum move on pada cara berpikir bahwa seorang pemimpin baik pusat maupun daerah itu pertama-tama adalah petugas rakyat dan bukan petugas partai. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kalau benar informasi bahwa Rano Karno melaporkan persoalan banjir di Jakarta dan sekitarnya kepada Megawati, maka kita sungguh prihatin bahwa level pemahaman seorang Rano Karno itu belum keluar dari persoalan egoisme kepartaian. Yang sekali lagi saya ingin katakan, egoisme kepartaian itu adalah masalah terbesar kita untuk menjadikan seorang pemimpin itu membangun citra diri sebagai pemimpin yang hadir di tengah-tengah rakyat yang dipimpin karena mereka dipilih langsung oleh rakyat untuk bertanggung jawab pada rakyat yang dipimpinnya. Saya tidak terlalu tahu persis mengapa seorang Rano Karno lebih memilih melaporkan, ataukah itu hanya sekadar cerita-cerita di seputar Rano Karno yang memang datang dan bertemu dengan Megawati dan tidak ada semacam kesengajaan atau sikap yang memang harus dikoordinasikan dalam rentang kendali kekuasaan dari seorang wakil gubernur kepada Megawati Soekarnoputri. Ini juga perlu kita telisik lebih jauh. Namun terlepas dari itu, catatan bahwa adanya suara kritik dari warga netizen yang mengamati seorang Rano Karno dalam menanggapi persoalan banjir di Jakarta, ia lebih memilih melaporkan kepada Megawati dan bukan membangun koordinasi dengan kementerian terkait atau langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat, baik presiden atau lebih khusus wakil presiden. Ini ternyata tidak ia lakukan. Inilah yang saya katakan di awal bahwa Rano Karno harus kita sebut sebagai seorang kepala daerah, tetapi memiliki pemahaman bahwa ia lebih cocok disebut sebagai petugas partai ketimbang petugas rakyat. Kalau itu yang terjadi, maka saya ingin katakan inilah salah satu catatan kritis kita bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk melakukan retret bagi kepala-kepala daerah di Akademi Militer di Magelang, nampaknya satu-satu mulai kita lihat bahwa para kepala daerah ini, baik sebagai gubernur, wakil, bupati, wakil, wali kota dan wakilnya, ternyata tidak memiliki pemahaman yang sama bahwa mereka adalah petugas rakyat, mereka adalah pelayan rakyat. Kalau itu benar, teman-teman, maka inilah kegagalan-kegagalan yang satu persatu makin diperlihatkan dan masyarakat luas sebagai yang bertanggung jawab dalam rangka hidup berdemokrasi dan menjadi saksi dari kinerja yang dilakukan oleh mereka-mereka yang bertugas sebagai kepala-kepala daerah di daerah masing-masing.
punya tanggung jawab besar agar kepala daerah yang dipilih oleh mereka itu tidak melacurkan jabatan yang sudah diberikan amanah kepada mereka, dan karena itu mereka berusaha untuk mengingatkan bahwa kalau ada kepala daerah yang masih tidak paham bahwa mereka adalah seorang pelayan rakyat, mereka adalah seorang petugas rakyat, bukan petugas partai politik yang di mana mereka bertumbuh dulunya sebagai kader partai, maka rakyat berhak untuk memberikan peringatan dan catatan kritis agar jangan sampai ini memberi presiden yang buruk bagi tata kelola kehidupan daerah, di mana kepala-kepala daerah harusnya bertanggung jawab pada apa yang sedang terjadi pada masyarakat yang membutuhkan perhatian dari seorang pemimpin seperti gubernur atau wakil gubernur. Kalau ini juga benar, teman-teman, maka kita memiliki pekerjaan rumah yang besar. Terlepas dari itu, pekerjaan rumah kita adalah memastikan bahwa kepala-kepala daerah itu adalah orang-orang yang sangat loyal pada rakyat yang dipimpinnya. Dengan loyalitas pada rakyat, maka ia itu sama dengan loyal pada bangsa dan negara. Dan inilah yang saya ingin katakan, loyalitas seorang pemimpin yang levelnya sudah adalah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, itu bukan lagi level kesetiaan pada partainya. Ia harus untuk sementara waktu mengakhiri loyalitasnya pada partai politiknya. Ia harus menaikkan level loyalitasnya pada rakyat. Rakyat yang terdiri dari banyak afiliasi partai-partai politik. Ia sudah bukan lagi menjadi gubernur atau wakil gubernur dari sebuah partai politik, dalam hal ini misalnya PDIP. Seperti yang Rano Karno atau gubernurnya Pramono Anung sudah menjadi gubernur Jakarta, yang harusnya dipahami bahwa ia sekarang menjadi gubernur dan wakil gubernur bagi seluruh orang yang punya latar belakang politik dan aliran politik yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, teman-teman, mari terus cermati fenomena masyarakat kita dan termasuk sepak terjang para politisi, termasuk juga mereka-mereka yang mendedikasikan diri mereka sebagai seorang pelayan masyarakat karena jabatan mereka adalah kepala daerah. Karena tugas besar kita adalah memastikan bahwa kepala daerah itu adalah seorang pelayan rakyat, bukan membangun koordinasi yang ego sektoral, ego bidang, atau bahkan egoisme kepartaian, apapun latar belakang partai politik yang dimiliki oleh seorang gubernur atau wakil gubernur. Karena sejatinya seorang gubernur, wakil gubernur adalah milik seluruh rakyat. Dalam konteks ini, catatan warga luas bahwa Rano Karno tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan lebih memilih membangun koordinasi dengan Megawati, ini sungguh memprihatinkan. Anda layak disebut sebagai petugas partai, bukan petugas rakyat. Kalau itu yang Anda lakukan, maka Anda dengan sendirinya tertolak oleh rakyat yang memimpin Anda dan memilih Anda.